Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat diri sendiri, buat masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian apa yang sudah dipelajari dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Silahkan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Oke, coba adik-adik dibuka bukunya halaman 75. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebelum masuk ke materi suprastruktur, pengertian suprastruktur, penjelasan suprastruktur, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai apa sih itu sistem. Sistem. Menurut para ahli, apa pengertian dari sistem? Kemudian kita simpulkan dari menurut para ahli tersebut. Oke. Hari ini kita terlebih dahulu akan membahas mengenai sistem. Sistem menurut para ahli. Di bukunya sudah dijelaskan bahwa sistem menurut Pamuji adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Itu menurut Pamuji. Sedangkan menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Dari penjelasan kedua para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan saat ini dunia masih mengakui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Jangankan kita sebagai bangsa yang tinggal di negara Indonesia ini, jangankan kita sebagai rakyat yang tinggal di negara yang besar ini, negara lain pun sudah mengakui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Apalagi kita sebagai warga negara sendiri, tempat tinggal sendiri, juga harus mengakui itu. Kita harus bangga bahwasanya dari Sabang sampai Merauke kita bisa lihat begitu banyak suku, budaya, adat istiadat, agama, ras, antar golongan, bahkan perbedaan karakter juga terdapat di dalam negara kita ini. Tidak bisa kita pungkiri lagi. Kemudian, apa hubungannya dengan sistem? Tadi menurut Pamuji bahwa suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Kemudian menurut Rusadi Kantaprawira diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Perbedaan yang ada di negara kita ini, perbedaan agama, budaya, adat istiadat, karakteristik, ras, antar golongan, unsur-unsur itulah yang akan disatukan dengan sistem. Perbedaan itulah yang akan membentuk suatu sistem. Jangan sampai dengan perbedaan kita menjadi lemah. Perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini kita permasalahkan. Itu tidak boleh. Misalkan kita
sebagai Tahu Samawa, orang Sumbawa, kita merasa bahwa adat kita ini lebih baik dengan adat-adat yang lainnya. Itu tidak boleh. Itu yang akan menimbulkan perpecahan antara kita. Itu yang akan menimbulkan permasalahan. Kemudian suku Sasak juga mengakui bahwa adat kita lebih baik daripada adat Sumbawa. Begitupun dengan Mbojo. Itulah yang akan kita hindarkan. Perbedaan itu seharusnya menjadi kita lebih kuat. Seharusnya menjadikan kita lebih kuat. Kita tidak boleh lemah. Perbedaan boleh, tapi perpecahan tidak boleh. Kita ambil contoh, handphone. Di dalam handphone terdapat berbagai macam unsur. Coba buka handphonenya. Buka. Lihat yang ada di dalam handphone tersebut. Kabel-kabel kecil, unsur-unsur ini kita tidak tahu. Tapi jelas, kabel yang merah, kabel yang hijau, kabel yang kuning, itu berbeda. Unsurnya berbeda, fungsinya berbeda. Tetapi itu yang disatukan. Agar apa yang menjadi tujuan dari handphone tersebut dapat tercapai. Untuk nelpon bisa, WhatsAppan bisa, ngegame bisa, Instagram bisa, kalkulator bisa, video call bisa, masih banyak lagi. Jelas unsur yang berbeda yang ada di dalam handphone itu. Tidak mungkin hanya satu unsur. Kalau saja hanya satu unsur, maka dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Itu contoh kecilnya. Negara kita negara yang besar. Unsur dan perbedaan yang ada di dalamnya itu beragam. Kemudian itulah yang disatukan menjadi sebuah sistem agar apa yang menjadi tujuan bangsa kita, tujuan negara kita dapat tercapai. Paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai politik. Dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota, yang berstatus negara kota. Dulu, saat masih menggunakan sistem kerajaan, yang bisa merasakan politik itu hanya di sebatas wilayah kerajaan atau kotanya di kerajaan tersebut. Sedangkan yang di desa tidak bisa merasakan politik. Panasnya politik tidak bisa dirasakan oleh orang-orang desa. Tapi berbeda dengan sekarang. Coba perhatikan sekarang. Politik sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Pemilihan RT, RW, kepala dusun, kepala desa. Kita yang ada di desa, yang ikut andil dan berperan dalam politik tersebut, kita ikut secara langsung. Kemudian dari bahasa Arab, politik itu siasat atau strategi. Sekarang pemerintahan Bapak Joko Widodo, beliau sudah mampu dengan strateginya menjadi pemimpin bangsa ini, menjadi pemimpin negara yang besar ini selama 2 periode. Itulah strategi. Periode pertama, beliau mampu dengan strategi beliau mempengaruhi seluruh bangsa Indonesia.
mempengaruhi bagaimana agar beliau bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi penguasa, bisa menjadi presiden di negara yang besar ini. Kemudian di periode kedua, ada isu yang begitu luas beredar di masyarakat. Apa? Bahwa di periode pertama, presiden kita gagal menjalankan apa yang menjadi visi misi tersebut. Itu untuk sebagian orang. Itu untuk orang yang tidak mau memilih beliau lagi. Tapi dengan isu tersebut, beliau tidak gentar. Beliau tidak berhenti. Beliau menggunakan strategi yang begitu luar biasa di periode kedua. Strategi untuk mempengaruhi beliau gunakan. Strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Bagaimana agar bisa beliau terpilih kembali, mempertahankan kekuasaan yang telah ada. Dan beliau berhasil, terbukti bahwa presiden kita saat ini terpilih untuk yang kedua kalinya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang begitu cinta dengan beliau. Meskipun banyak juga yang berbeda dengan pola pikir beliau. Itu tidak menjadi masalah. Karena dengan perbedaan itu, presiden kita mampu membenahi diri. Dengan kritikan-kritikan perbedaan itu, pemimpin kita bisa menjadi yang lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan politik. Strategi. Strategi untuk mempertahankan. Strategi untuk mempengaruhi. Bagaimana agar beliau bisa memimpin kembali. Itulah politik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi infrastruktur politik. Infrastruktur politik itu yaitu suatu kelompok. Kelompok yang mempunyai kekuatan politik di tengah-tengah masyarakat. Kelompok politik ini ikut berpartisipasi secara aktif. Untuk apa? Untuk mengawasi jalannya suprastruktur politik. Jadi infrastruktur ini tidak di bawah naungan pemerintah. Pemerintah tidak boleh mengatur infrastruktur yang ada di negara kita ini. Tapi infrastruktur politik ini tidak boleh melenceng dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka harus sesuai dengan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika infrastruktur politik tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pemerintah atau suprastruktur politik ini wajib membubarkan infrastruktur politik tersebut. Paham ya adik-adik? Jadi kita tidak boleh terkecoh. Kita harus benar-benar melihat, mengkaji apakah infrastruktur tersebut benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia penting memiliki infrastruktur politik. Untuk apa? Untuk mengawasi jalannya suprastruktur politik. Ketika suprastruktur politik mulai melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan Pancasila, maka infrastruktur bersuara, bergerak untuk membenarkan apa yang menjadi kesalahan suprastruktur politik. Jadi itu yang dimaksud dengan infrastruktur politik. Yang termasuk ke dalam infrastruktur politik, salah satunya partai politik, kelompok kepentingan, media, informasi, komunikasi politik, kemudian kelompok penekan. Itulah yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Dan masih banyak
kelompok-kelompok lainnya. Infrastruktur politik itulah yang akan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi itu perlu, menurut saya, bahwasanya infrastruktur dan suprastruktur ini harus ada. Mereka harus sejalan. Maksudnya apa? Untuk apa yang menjadi tujuan dan cita-cita negara kita ini dapat tercapai. Ketika suprastruktur melenceng, infrastruktur membenahi. Begitu sebaliknya. Jadi mereka harus balance. Karena mereka memegang kekuasaan. Suprastruktur ini yang memegang kekuasaan di negara kita. Yang menjadi mesin penggerak inti di negara kita. Dengan itu kita sebagai masyarakat harus mendukung. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pilihan, kita harus mendukung. Kita sampaikan perbedaan itu. Siapa tahu suprastruktur politik atau pemerintahan mengoreksi apa yang menjadi pendapat mereka. Kemudian mereka kombinasikan dengan pendapat kita sebagai masyarakat. Begitu penting peran infrastruktur politik di dalam negara kita ini. Dengan begitu panasnya politik saat ini, bagaimana pemerintah ketika salah mengambil langkah, infrastruktur mengoreksi agar mereka bisa benar-benar bekerja untuk rakyat, mensejahterakan rakyat seluruh masyarakat Indonesia ini. Paham? Oke, baiklah, untuk materi hari ini saya cukupkan di infrastruktur politik. Adik-adik, untuk pertemuan berikutnya, kalian harus sudah membaca materi selanjutnya. Dan adik-adik harus sudah siap. Hari ini saya akan bagikan LKPD. Dan juga minggu depan kalian harus sudah kumpulkan. Dibaca baik-baik dan ditelaah apa yang menjadi suruhan atau apa yang diminta pada LKPD tersebut. Paham ya? Ingat, kita merupakan negara yang besar dengan beragam kebudayaan, agama, ras, dan antar golongan. Dengan perbedaan yang ada di negara kita ini, kita harus bersyukur. Karena ini merupakan anugerah. Ini merupakan kekuatan. Kita tunjukkan kepada negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, bahwa dengan perbedaan kita ini, kita kuat. Dengan perbedaan kita ini, kita mampu bersaing dengan negara-negara lain. Negara-negara yang ingin menjajah kita, ingin menjatuhkan Indonesia, tidak bisa. Karena kita bersatu. Karena kita diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita karena masalah-masalah sepele. Mungkin untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.